Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Arif Ria Sudarma, selaku praktisi hukum, akan menanggapi terkait viralnya kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kita sama-sama tahu bahwa begitu banyak kejanggalan dari kasus ini semenjak kemunculannya. Lantas, apakah kasus ini masih bisa dilanjutkan? Apakah kasus ini masih bisa dilakukan penuntutan? Apakah kasus ini dilanjutkan karena viralnya setelah film ini dirilis? Perlu diketahui bahwa ada dasar hukum yang mengatur terkait daluarsa penuntutan. Itu diatur di dalam pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana pasal tersebut mengatur terkait daluarsa penuntutan sesuai dengan ringan atau beratnya tindak pidana yang dilakukan. Merujuk kepada putusan pengadilan di mana semua terpidana didakwa dengan pasal 340 atau pembunuhan berencana, maka sesuai dengan pasal 78, maka kasus ini tentu masih bisa dilakukan penuntutan karena masih masuk di dalam daluarsa waktu, yaitu sekitar 18 tahun. Kita juga patut mengapresiasi pihak kepolisian, khususnya Kapolda Jabar, yang mana kemarin informasinya sudah menangkap salah satu DPO dari 3 DPO, yaitu Peggy alias Peron di Cirebon. Sisanya adalah 2 orang, walaupun berdasarkan informasi terakhir atau berdasarkan diskusi dari kuasa hukum keluarga korban, masih harusnya 4 DPO. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah, siapa lagi satu DPO itu? Mungkin masyarakat atau netizen semua bisa menjawabnya. Karena begitu kejanggalan, dimulai dari polisi akhirnya bisa mengungkap kasus ini adalah kasus pembunuhan dari bukti petunjuk berupa kesurupan terhadap saudari Linda. Ya, netizen boleh berasumsi bahwa apakah ini memang rekayasa atau ini memang settingan. Kita lihat nanti pihak kepolisian yang punya kewenangan. Kalau kita bicara secara orang awam, ketika kita dihadapkan pada permasalahan pencarian DPO yang sudah lama 8 tahun belum terungkap, kalau kita sebagai orang awam mungkin akan apa susahnya, tinggal kita datangin keluarganya, tinggal kita samperin keluarganya. Buktinya satu DPO tertangkap setelah 8 tahun lamanya dan setelah viral. Tapi kita tunggu rilis dari kepolisian, apakah Peggy alias Peron ini memang betul salah satu diduga pelaku yang memang selama ini menjadi buronan pihak kepolisian. Lantas, menanggapi terkait salah tangkapnya saudara Saka, saat ini saudara Saka sudah terbebas atau sudah menjalani masa hukumannya, walaupun dengan pengawasan. Viral juga di media bahwa saudara Saka ini tidak merasa melakukan pembunuhan itu, bahwa saudara Saka ini merasa adalah korban salah tangkap. Saya rasa negara ini adalah negara hukum. Kalaupun memang saudara Saka tidak merasa atau menjadi korban, bahkan menjadi korban kekerasan pihak kepolisian untuk pengakuan suatu tindak pidana, silahkan saudara Saka melakukan penuntutan, ataupun silahkan mengajukan PK atau peninjauan kembali. Dilihat dari sisi yang lain, perspektif yang lain terhadap kasus ini, saya juga melihat kejanggalan terhadap bukti petunjuk berupa kesurupan. Karena menurut para ahli spiritual, orang yang mengalami kesurupan itu spontan, juga tidak bisa sedetail itu menceritakan seolah-olah kejadian itu
terjadi sepenuhnya. Ya, semuanya kita serahkan kepada pihak berwajib yang sepenuhnya memiliki kewenangan terhadap kasus ini. Saya sebagai praktisi hukum hanya berharap bahwa semoga kasus ini segera terungkap secara terang benderang dan memberikan keadilan kepada keluarga korban. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.